I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 05 SAKP 002. Saya Andi Amalia Putri. Saya Dita Maulana Nashwa. Saya Siska Yulianti. Kami akan membahas pertemuan 17, yaitu membangun dan mengelola sistem. Kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1, Universitas Pamulang. Untuk topik utama dalam presentasi kali ini itu ada 4. Yang pertama itu ada pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Yang kedua ada metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga ada pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Dan yang terakhir ada pendekatan baru pengembangan sistem. Akan menjelaskan terkait dengan pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Ada 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama yaitu automation, yaitu salah satu bentuk perubahan organisasi yang paling umum dalam sistem informasi. Aplikasi pertama yang membantu karyawan dalam melakukan tugas mereka secara lebih efisien dan efektif, misalnya menghitung gaji dan membuat daftar gaji karyawan. Yang kedua ada rationalization of procedure, yaitu penyederhanaan prosedur operasi standar yang sering dijumpai dalam program-program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas berkelanjutan baik dalam produk, layanan maupun operasi seperti Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma. Yang ketiga yaitu ada Business Process Redesign, yaitu jenis perubahan organisasi yang lebih kuat di mana proses bisnis dianalisa, disederhanakan, kemudian didesain ulang. Business Process Redesign mereorganisasi alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk membuang tugas-tugas yang tumpang tindih dan membuang tugas-tugas berulang dan administratif. Selanjutnya yang terakhir itu ada Paradigm Shift. Paradigm Shift adalah bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal. Paradigm Shift memikirkan ulang sifat bisnis dan sifat organisasi. Walaupun paradigm shift dan bisnis proses redesign sering gagal karena perubahan organisasi yang sangat sulit untuk diatur, namun banyak perusahaan merenungkan perubahan radikal karena hasilnya yang signifikan. Selanjutnya ada bisnis proses redesign. Untuk meningkatkan proses bisnis saat ini, organisasi tidak mungkin tanpa menggunakan teknologi informasi. Untuk membantu mengelola perubahan ini, organisasi bisa menggunakan bisnis proses manajemen atau BPM. BPM sendiri menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru dan mengoptimalkan proses tersebut. Selanjutnya itu ada tahapan dan alat BPM. Untuk tahapannya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada identify process for change. Yang kedua ada analysis existing process. Yang ketiga ada design the new process. Yang keempat ada implement the new process. Dan yang terakhir ada continuous measurement. Untuk alat dari BPM sendiri itu ada ratusan software house yang menyediakan berbagai macam software untuk BPM dalam berbagai aspeknya seperti IBM, Oracle, TIBCO, dan lain sebagainya. Metodologi pengembangan sistem. Sebuah sistem informasi baru sebagai solusi atas suatu masalah yang dihadapi organisasi dan sebagai suatu peluang organisasi. Metode untuk menghasilkan solusi sistem informasi ini disebut metode pengembangan sistem. Metode tertua untuk pengembangan sistem yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Metodologi SDLC ini mempertahankan divisi kerja sangat formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Setiap tahapan SDLC akan membutuhkan dokumen sebagai dasar pelaksanaannya, sehingga diperlukan banyak dokumen selama proses pengembangan sistem. Meskipun pembangunan sistem bisa bolak-balik antar tahap dan siklus hidup, SDLC didominasi pendekatan waterfall, di mana suatu tugas tidak bisa mulai dikerjakan sebelum tugas pada tahap sebelumnya telah selesai dikerjakan. Samping ini merupakan bagian dari tahapan pengembangan sistem dalam SDLC. Berikut kita bahas mengenai apa saja itu tahapan pengembangan sistem dalam SDLC. Yang pertama ada sistem investigation. Masalah dan peluang harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang internal, tetapi juga dilihat dari mitra organisasi seperti pemasok atau pelanggan, bahkan dari sudut pandang pesaing. Feasibility study mengukur peluang keberhasilan proyek yang diusulkan dan memberikan penilaian kasar dari kelayakan teknis, ekonomi, organisasi, dan perilaku proyek. Ada 4 aspek dalam feasibility study antara lain A. Technical feasibility, B. Economics feasibility, C. Organizational feasibility, D. Behavior feasibility. 2. Sistem analisis.
Kegiatan pada tahap ini meliputi mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi penyebabnya, merancang solusi sampai menentukan kebutuhan sistem informasi yang harus dikembangkan. Selanjutnya, membuat rincian masalah yang ada dengan memeriksa kertas kerja dan SOP, mengamati pelaksanaan sistem dan mewawancarai pengguna utama. Analisis harus dapat menginventarisir area masalah dan memberikan beberapa alternatif solusi yang akan dicapai. 3. Sistem desain. Sistem desain meliputi penentuan spesifikasi sistem secara detail yang memberikan fungsi yang sudah diidentifikasi selama tahap analisa sistem, termasuk menentukan komponen organisasi, manajerial, dan teknologi yang akan digunakan pada solusi sistem. Keluaran dari tahap ini adalah rincian desain teknis yang menentukan hal-hal berikut. A. Masukan keluaran sistem dan antarmuka pengguna. B. Perangkat keras, perangkat lunak, basis data, personel, dan prosedur. C. Bagaimana komponen-komponen tersebut terintegrasi. 4. Programming. Dalam tahap programming, spesifikasi sistem yang telah disiapkan selama masa desain akan dikonversikan menjadi software program kode. Dalam upaya untuk menambah ketelitian dan keseragaman untuk proses pemrograman, programmer menggunakan teknik pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur memberlakukan beberapa standar tentang bagaimana kode program ditulis. Pendekatan seragam ini akan memastikan bahwa semua kode yang dikembangkan oleh programmer yang berbeda akan dapat bekerja sama. 5. Testing. Pengujian penyeluruh dan berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahap pemrograman. Pengujian sistem informasi ini dapat dipecahkan menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu A. Unit test atau pengujian program, terdiri dari pengujian setiap program secara terpisah dalam sistem. B. System integration test, menguji fungsi sistem informasi secara keseluruhan. User acceptance test, memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap digunakan dalam lingkungan produksi. 6. Implementation, program perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ada 4 strategi implementasi yang dapat digunakan. A. Paralel strategi. Dalam strategi paralel, baik sistem lama dan sistem baru dijalankan bersama-sama sampai waktu tertentu dan hasilnya dibandingkan. B. Direct cutover strategi. Strategi cutover lebih menggantikan sistem lama sepenuhnya dengan sistem baru pada waktu yang ditentukan. C. Pilot study strategi. Strategi studi percontohan memperkenalkan sistem baru hanya pada area terbatas dari organisasi, seperti satu departemen atau unit operasi. D. Phased approach strategi. Strategi pendekatan secara bertahap dalam memperkenalkan sistem baru, misalnya per modul. 7. Operation dan maintenance. Setelah tahap implementation selesai dan sistem baru telah dioperasikan, maka dapat dikatakan sistem sudah dalam tahap produksi. Pada awal tahap produksi, sistem akan dipantau oleh pengguna akhir dan didampingi dengan spesialis teknis untuk melihat seberapa baik sistem yang berjalan telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk menentukan apakah masih dibutuhkan bug fixing, revisi, atau modifikasi. Ada 3 jenis pemeliharaan, yaitu tipe 1, debugging program, yaitu proses untuk melakukan bug fixing yang terus berlanjut sepanjang kehidupan sistem. Tipe 2, upgrade sistem untuk mengakomodasi perubahan dalam bisnis. Tipe 3, menambahkan fungsionalitas baru ke sistem. Pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Beberapa pendekatan pengembangan sistem telah dikembangkan untuk menangani perbedaan-perbedaan ini. Prototyping meliputi kegiatan membangun sistem eksperimental yang cepat dan mudah agar dapat dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototype adalah versi awal pengerjaan dari pengembangan suatu sistem informasi, tetapi dibuat markup dari user interface aplikasi saja. Langkah-langkah proses prototyping adalah sebagai berikut. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototype awal. Yang ketiga, mencoba menggunakan prototype. Yang keempat, merevisi dan memperbaiki prototype. Pendekatan alternatif dalam pembangunan sistem. Yang pertama ada end user development. Beberapa jenis sistem informasi yang sederhana dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan dari spesialis teknis. Lalu ada application package. Jika suatu organisasi memiliki kebutuhan khusus yang tidak umum, bisa dipilih paket aplikasi yang menyediakan fitur kustomisasi, walaupun tidak semua kebutuhan unik bisa disesuaikan dengan kustomisasi. Lalu ada outsourcing, merupakan salah satu pilihan jika perusahaan tidak mempunyai sumber daya internal yang cukup membadai, baik dari segi jumlah atau kemampuan untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi. Pendekatan baru pengembangan sistem. Dalam lingkungan era digital sekarang, organisasi harus dapat menambahkan, mengubah, dan menginstruksikan kemampuan teknologi mereka sangat cepat untuk menanggapi peluang baru. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan lebih informal dan dapat memberikan solusi dengan cepat.
Rapid Application Development atau RAD digunakan untuk proses pengembangan sistem yang mengutamakan kecepatan. RAD mencakup penggunaan Visual Development dan tools lain untuk membangun GUI iteratif. Prototyping merupakan dasar kerjanya, pembentukan kode program secara otomatis. Selain itu diperlukan kerja sama yang erat antar pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Agile Development, metode ini fokus pada seserahan yang cepat atas perangkat lunak dengan memecah-mecah sebuah proyek menjadi serangkaian subproyek kecil sehingga dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan ilustrasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Setiap mini proyek dikerjakan oleh sebuah tim lengkap, mulai business analysis, system analysis, programmer quality assurance, dan technical writer. Komponen base development, agar sistem dibangun dapat merespon dengan cepat atau perubahan lingkungan bisnis termasuk aplikasi web, maka perlu digunakan pengembangan berorientasi objek. Objek-objek yang mempunyai fungsi umum seperti pemesanan online, pembayaran online, verifikasi kartu kredit dapat dibuat sebagai komponen yang dikembangkan lebih dahulu. Web service dan service oriented computing adalah komponen software yang mudah digabungkan dengan software lain karena web series disajikan dengan format XML dan protokol standar yang memungkinkan suatu aplikasi dapat berkomunikasi dengan baik tanpa memerlukan custom atau pemrograman untuk berbagai data dan layanan. Perusahaan yang menerapkan bisnis proses manajemen, yaitu perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu, bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu, PT Pertamina juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Kantor pusat PT Pertamina berada di DKI Jakarta. PT Pertamina mempunyai banyak cabang di berbagai daerah. PT Pertamina memiliki banyak transportasi untuk memfasilitasi karyawannya agar dapat bekerja lebih baik lagi. Transportasi ini dapat berbagai macam bentuknya seperti mobil, motor, ataupun kendaraan berat lainnya. Namun, tidak semua transportasi PT Pertamina merupakan hak milik perusahaan. Terdapat beberapa transportasi yang merupakan hasil peminjaman dari kantor dengan beberapa vendor, sehingga dapat dilihat bahwa transportasi milik PT Pertamina sangatlah banyak. Sebuah masalah muncul ketika seorang karyawan ingin melakukan peminjaman transportasi untuk keperluan kantor. Contohnya adalah rapat dengan stakeholder yang merupakan urusan kantor. Rapat diadakan di luar kantor sehingga membutuhkan kendaraan. Masalah tersebut adalah pada PT Pertamina belum terdapat sistem bagi karyawan untuk melakukan pinjaman transportasi secara online ataupun otomatis. Proses peminjaman kendaraan ini masih dilakukan secara manual sehingga sangat merepotkan dan pendataan pun tidak dilakukan dengan baik. Selain itu, jika dilihat dari sisi supir ataupun mandor yang merupakan atasan dari sopir, hal ini juga tidak baik karena mereka tidak dapat mengetahui secara tepat jika terdapat karyawan yang membutuhkan peminjaman transportasi. Divisi Operational Support merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap kendaraan-kendaraan yang ada di PT Pertamina. Dari divisi tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa ranah kerja, dan salah satunya ranah kerjanya adalah transportasi PT Pertamina. Di sini diketahui bahwa penanggung jawab atas pelayanan transportasi adalah seorang karyawan yang menjabat sebagai administrator supir. Selanjutnya diketahui bahwa sekarang karyawan PT Pertamina jika ingin melakukan reservasi, mereka akan melakukan request terhadap admin supir. Setelah itu, supir akan memeriksa apakah terdapat mobil yang tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan disediakan voucher taksi bagi para karyawan yang melakukan request tersebut. Setelah itu, setiap karyawan akan mendapatkan pelayanan transportasi kantor akan menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah semua selesai, maka setiap karyawan wajib untuk melakukan reporting bahwa mereka sudah selesai menggunakan kendaraan kantor tersebut. Reporting dilakukan kepada admin supir agar admin supir dapat melakukan pencatatan terhadap kendaraan yang sudah dipakai atau sedang dipakai. Kini di dunia IT sudah dikenal istilah bisnis proses manajemen. Tentunya dengan adanya BPM bisa meminimalisir bahkan menghilangkan masalah-masalah di atas. BPM dapat mengcover semua pekerjaan dalam bisnis proses berbeda dengan bisnis proses tool yang hanya bisa dipakai pada saat proses modeler. Dalam pencapaian hasil yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan yakni kesuksesan dalam bisnisnya dan pertahanan yang kuat untuk tetap berdiri di tengah-tengah persaingan atas pasar dan pelanggan disertai dengan kekuatan atas produk atau jasa yang dikenalkan oleh perusahaan tersebut. Sangat dibutuhkan yang namanya penciptaan, pengkontrolan, perubahan, dan perbaikan atas bentuk strategi bisnis yang dijalankan sehingga menjadi lebih mudah dan fleksibel. BPM diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut sebagai jalan untuk menciptakan suatu kondisi di mana otomasi suatu bisnis dapat dilakukan secara cepat terhadap perusahaan kondisi bisnis yang akan terwujud. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.